Emang kamu qiyamul lailnya berapa jam semalam? Ya gitu deh gitu. Tapi doa Firdaus kan gak dilarang. Ya kalau kita jadi pedagang yang jujur, pedagang yang amanah, yang adil gitu ya, timbangannya segala macam. Itu cita-cita kurang apa lagi coba. Udah satu surga dengan Nabi itu, Masya Allah. Ya, bagian ketiga, panjang ya. Nggak apa-apa kan namanya juga bisnis ya. Bisnis itu kan ada yang sudah membentuk dalam bentuk organisasi, ada perusahaan dalam bentuk PT, CV, ada yang koperasi, ada yang perorangan tapi kemudian punya tim, ada strukturnya dan seterusnya. Nah ini yayasan apapun lah, apapun ya. Eh, ini yang kemudian kalau kita tidak paham, nauzubillah dzalik, kita jadi bisa mudah kalah. Kenapa? Karena tidak cukup dengan diri pribadi kitanya, tidak cukup dengan sekedar penyakit mentalnya, tidak cukup tauhidnya, tidak cukup dengan penyakit mentalnya, tapi juga kita mesti memastikan organisasi kita memenuhi syarat. Jangan sampai ada penyakit dalam organisasi yang itu berdampak kepada ya gampang letoynya kita sehingga mudah menyerah atau mudah kalah. Apa itu? Yang pertama, penyakitnya yang paling utama adalah penyakit di pemimpinnya. Penyakit apa? Penyakit kepemimpinan, kualitas kepemimpinan. Jadi pemimpinnya ya gimana? Kita perhatikan Nabi SAW itu pesannya Allah juga sudah sama pesan, udah pasti begitu ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu wa yu'allimukumullah kata Allah. Dan aku akan mengajarimu. Kita tuh suruh belajar gitu ya. Bertakwa dan belajar gitu. Nah Allah mengajari dengan cara Allah tentu saja gitu. Dengan cara Allah. Itu surat Al-Baqarah ayat 282. Nabi juga kita lihat sirah. Para sahabat itu tidak serta-merta begitu masuk Islam. Udah gitu. Mereka belajar secara rutin kepada Rasulullah. Rasulullah diajari Allah lewat malaikat Jibril dan seterusnya. Belajar itu kewajiban pemimpin, kewajiban setiap orang. Bahkan apa? Belajarlah kamu sampai negeri Cina, belajarlah kamu sampai liang lahat. Itu kan banyak sekali nasihat-nasihat yang Masya Allah luar biasa itu. Kenapa belajar? Kepemimpinan atau leader atau tim yang jumut dia, yang kolot dia akan obsolete, akan apa ya, kadaluarsa. Maaf, dia hidup, logikanya sederhana aja lah. Dia hidup dengan pengetahuan dan pengalaman masa lalu, sementara dia sekarang menghadapi situasi yang berbeda. Lalu dia masih menggunakan knowledge, experience, skill masa lalu. Dia tidak pernah update, tidak pernah upgrade. Lah, terus piye? Organisasinya begitu, pemimpinnya begitu, timnya begitu. Ya siap-siap aja kalau begitu ya siap kalah. Oh enggak, zaman gesernya sekarang cepat banget gitu ya. Nah jadi kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan. Apa perihnya kebodohan untuk pengusaha bangkrut? Apa perihnya kebodohan untuk pengusaha ditipu? Dan seterusnya lah. Nah itu malas belajar, nggak update dengan perkembangan, nggak upgrade knowledge skill gitu ya, tidak makrifat dengan bagaimana riset kita medan pertempuran sekarang seperti apa, pertempuran di dunia bisnis maksudnya untuk survive. Ya gimana kita mau survive dalam situasi yang udah berbeda. Itu pertama. Ya jadi penyakit di aspek kepemimpinan yang urusannya terkait dengan selalu siap update dan upgrade. Nah yang kedua, lagi-lagi ini masalah kepemimpinan, dan ini menjadi salah satu dari enam pembunuh bisnis yang paling efektif. Aduh luar biasa. Ada 6 hal kesalahan yang itu paling efektif membuat bisnis itu mati, tutup, terbunuh. Apa yang kedua ini? Pemimpin yang kehilangan semangat. Business owner, pemilik bisnis, pemimpin, pimpinan yang lost passionate, udah kehilangan semangat. Nah, itu ya sudah selesai lah. Nah, ya kalau sudah kehilangan semangat tuh, ya kalau dulu ya, itu orang-orang munafik itu kan nggak berani. Oh, apa namanya, kita mau berhadapan sama musuh, ayo perang. Wow, dia
Dia takut kalau orang-orang Yahudi mah bilang sama Musa apa? Wahai Musa, engkau aja sama Tuhanmu berperang, kami nunggu di sini. Kalau udah menang kami baru ke sana. Coba gila nggak? Itu Nabi Musa yang menyelamatkan mereka, tapi digituin sama umatnya. Nah, orang-orang munafik di zaman Rasul ya sama kan, perang. Mereka ikut. Begitu udah di medan perang, mereka malah menghasut sebagian untuk pergi. Nah, itu kan hasutan itu bisa membuat orang-orang kehilangan semangat. Maka hati-hati kalau ada di dalam organisasi, orang yang senang was-was, bikin gosip segala macam sehingga karyawan yang baik jadi rusak semangatnya. Mohon maaf, kita bantu dia. Bantu apa? Carikan tempat di luar perusahaan kita. Keluarin. Kalau memang itu penyakit, itu bahaya banget itu. Ngerusak semangat itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi, apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah 14-15? Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Maksudnya dengan teman-temannya, konco-konconya yang nggak benar itu. Kami hanya olok-olok doang kok sama orang-orang beriman itu. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Nauzubillah min dzalik. Ngeri. Ngeri. Nah, yang berikutnya adalah ketika organisasi itu tidak punya rencana. Ya, itu udah pasti kan ada founder gitu ya, visi misinya apa, pemimpinnya seperti apa, kemudian punya rencana seperti nggak punya rencana. Iya, ini secara organisasi bahaya banget. Rasulullah SAW setiap kali mau berperang, bahkan mau hijrah aja bikin perencanaan yang luar biasa. Setiap kali mau berperang itu selalu musyawarahnya luar biasa gitu ya, tidak main-main. Meriset dulu lapangan medan tempurnya seperti apa, planningnya gimana, gambarnya dan seterusnya itu masya Allah. Direncanakan betul nanti siapa yang di sini perannya apa dan seterusnya. Luar biasa. Di surat Al-Anfal ayat 60 gitu ya. Kita bisa belajar dari pesan Allah di surat Al-Anfal ayat 60 ini. Wa'u'iddu kata Allah. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Sedang Allah mengetahuinya. Lalu kata Allah, apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya, tidak akan dirugikan sedikit pun. Jadi teman-teman, Masya Allah, gitu ya, Masya Allah. Ini bagian dari bahwa kita sungguh-sungguh itu membuat rencana yang sungguh-sungguh yang sangat serius. Nah, yang berikutnya lagi adalah secara organisasi, masing-masing dari bagian yang ada, tim yang ada, itu ingin unggul sendiri, mereka itu tidak kompakan bersinergi, ingin baik sendiri. Nah, ini sudah tanda-tanda kehancuran organisasi. Padahal pada saat bersama-sama berorganisasi, ukuran organisasi itu adalah bagian terlemahnya, Dan ini relate dengan hadis Nabi SAW bahwa mukmin dengan mukmin itu ibarat satu tubuh. Jadi kalau ada satu bagian yang sakit itu maka yang lainnya ikut sakit. Nah, sama organisasi bisnis yang kalau kita memang ingin menjadi hamba Allah, pebisnis beriman pada Allah, ada satu bagian yang lemah, maka yang lain akan ikut lemah. Maka harus diperhatikan semua bagiannya. Kalau ada yang ingin unggul sendiri itu harus diberesin. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila ia bekerja, ia mengerjakannya secara profesional. Kenapa? Karena ketika kemudian ingin unggul sendiri itu bisa berdampak kepada tidak solidnya tim, jadi pecah. Kenapa? Yang dia pikirin bagiannya sendiri aja. Padahal dalam bersama-sama, organisasi itu mesti kayak bangunan yang tersusun rapi. Gimana Allah berkata di surat As-Saff ya, berfirman di surat As-Saff ayat 4, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanum marsus. Jadi Allah mencintai ya, orang-orang yang berperang di jalan Allah shaffan, dalam barisan yang teratur seperti bangunan yang tersusun rapi.
ada baloknya, apa namanya, cor-corannya itu kan selalu harus tersambung supaya kokoh kuat seperti itu. Tidak sendiri-sendiri. Nah itu Masya Allah. Jadi hati-hati betul. Dan itu juga menunjukkan bagaimana seorang pengusaha itu memang kokoh, kuat, dan itu tergambar juga pada saat mereka bersama-sama. Nah, yang berikutnya lagi adalah kalau di dalamnya ada orang-orang munafik dan lemah. Orang-orang munafik dan lemah. Lemah iman, mental loser. Apa? Maka Allahu liyadharul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Jadi Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman ini dalam keadaan kamu sekarang ini hingga dia menyisihkan yang buruk, yang munafik dari yang baik. Nauzubillah min dzalik. Jadi Ali Imran ayat 179. Ya bolehlah sering-sering kita minta tolong, ya Allah jauhkan perusahaan kami itu dari dilingkari atau di lingkaran terdekat ini dari orang-orang yang munafik, yang lemah, yang membuat kami lemah dalam berusaha, berbisnis, berjuang dan seterusnya. Ya, nah, kata Allah di surat itu Ali Imran 179. Tapi di surat Muhammad 38 Allah bilang apa? Jika kamu berpaling, niscaya Dia mengganti kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Berikutnya adalah bahwa ada rasa tidak percaya, baik tim kepada pemimpin, pemimpin kepada tim. Kalau sudah tidak percaya, udah nggak usah berorganisasi. Harus dipermak ulang, karena nggak akan jalan organisasinya. Jadi Nabi ditanya gitu ya, apakah seorang mukmin bisa jadi penakut? Beliau menjawab, iya. Lalu ditanya lagi, apakah seorang mukmin bisa menjadi bakhil? Beliau menjawab, iya. Lalu ditanya lagi, apakah seorang mukmin bisa menjadi pembohong? Beliau menjawab, tidak. Ya. Jadi kalau menjadi penakut bisa, menjadi bakhil bisa gitu ya. Tapi kalau mukmin menjadi pembohong itu tidak bisa. Itu bertentangan banget karena itu sifatnya orang munafik gitu ya kalau menjadi pembohong itu. Hadis riwayat Malik dari Sofwan bin Sulaim dalam Al-Muwatta gitu. Jadi saling percaya ini itu syarat gitu. Nah, yang berikutnya lagi adalah organisasi yang tenggelam dalam kenangan kejayaan masa lalu. Jadi ketika kita selalu hidup dengan memori, ingat nggak dulu ya pemimpin kita nggak gini ya. Dulu mah kita bentar-bentar dapat bonus, iya ya udah berubah. Padahal kondisi organisasinya sedang berat, sedang harus berjuang untuk survive, untuk tumbuh. Tapi kemudian ada orang-orang yang hidup dalam masa lalu. Atau bahkan para pemimpin yang ngobrol di antara para pemimpin. Zaman sekarang luar biasa ya. Kita dulu, iya indah gitu. Ingat nggak waktu kita itu, kita bareng-bareng pikniknya ke Abu Dhabi, pikniknya ke Eropa bareng. Iya ya. Nah, terus aja yang diangkat adalah kenangan-kenangan masa lalu atau juga cara-cara terbaik dulu kita bisa ya dengan cara ini sekarang Maya gara-gara ayo aja hidup dengan kenangan masa lalu, dia tidak hidup dengan realita masa kini. Padahal Allah sudah ngasih kode juga di situ di surat Al-Baqarah 170. Apa kata Allah? Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab tidak. Tapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami masa lalu. Nah, apakah mereka akan ikut juga kata Allah walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun gitu ya, dan tidak mendapatkan petunjuk? Itu kan sindiran yang keras. Masa mau terus ngikutin kebodohan gitu? Kira-kira gitu. Ya, tenggelam dengan masa lalu. Nah, ini yang kemudian bagian ketiga, bagian organisasi yang kemudian membuat kita nauzubillah dzalik gitu ya, sudah tauhidnya misalkan bermasalah, kemudian mental ada penyakit hati, lalu secara organisasi bersama-sama bermasalah. Itu adalah paket combo lengkap untuk siapapun akan bersiap menghadapi kehancurannya. Nah, nauzubillah dzalik.
Jadi apa syaratnya? Ya tinggal balik-balikin aja. Supaya kita tidak begitu, ya balik lagi tauhidnya, jangan punya penyakit hati, mentalnya keren, secara organisasi juga kita perbaiki semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.